kacau ini kacau. Nggak ada. Kalau pacaran itu ngajak ke surga atau ngajak makin dekat sama larangan Allah? Larangan Allah. Berarti kalau ngelakuin larangan Allah itu dekatnya ke neraka. Maka nggak bisa pacaran karena Allah, nggak bisa. Bisanya adalah kita senang seseorang wajar, kemudian kita cinta dia karena Allah, maka dengan jalur yang halal nikahi. Kalau masih jauh dari ranah pernikahan, maka tahan. Cuma itu aja caranya. Kalau emang udah siap nikah, maju. Kalau belum siap, tahan. Nggak ada jalan lain. Jalan tengah bisa sih, yaitu nikah tapi sambil kuliah lalu dibiayain sama orang tua. Tapi kalau kayak gitu nggak repotin orang tua gitu ya. Ini cowok-cowok maksa, mah aku pengen nikah, pokoknya aku bakalan lulus kuliah dengan nilai terbaik asal diizinin buat nikah. Mamanya teh ngomong, alah kamu bilang hari itu nonton One Piece aja belum tamat. Ya asal. Oh, tiap hari baca komik, nonton One Piece, Attack on Titan, sekarang pingin nikah. Gak bisa, orang tua kita gak bisa digituin, pinginnya melihat bukti langsung. Oke, jadi ingat, parameter dari ukhuwah Islamiyah, kecintaan karena Allah adalah kita ingin ngajak dia semakin taat. Semakin dia taat, kita semakin cinta. Semakin dia maksiat, semakin kita benci dan marah. Itu dia parameternya. Oke, so kesimpulan dari ini adalah gimana untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Inilah yang berat teman-teman. Menjaga ukhuwah Islamiyah itu berat. Karena kalau saya ngomong aku mencintaimu karena Allah, maka konsekuensinya saya harus siap. Kalau dia ngelakuin apa yang Allah haramkan, saya siap marahin dia dan nasihatin dia karena aku cinta sama dia. Mending gini, ada harimau di sini, atau jangan harimau deh, kalau harimau kan ngejar ya, api deh. Api di sebelah kanan saya. Saya lagi gini, ada api besar di sebelah kanan, tapi saya nggak nyadar gitu. Mungkin karena saking saya fokus, nggak nyadar kalau di sini panas banget ada api. Lalu kalian, mana yang lebih enak? Kalau kalian jadi saya ya, ini saya ceritanya di sebelah sini ada api. Mendingan yang satu teman kayak gini senyumin aja. Halo Rizal, karena di sini lagi ada api. Halo Zal, halo. Atau yang kedua, Zal, api Zal, api, oi, stupid kamu. Stupid. Kasih gue lihat, oh api, lari. Mending pilih yang pertama atau yang kedua? Kedua lah, walaupun dibilang stupid, maaf, tolol kayak atau apa, tapi kalau efeknya bisa ngebuat saya selamat dari api, yang lebih penting lah daripada disenyumin tapi akhirnya saya kebakar. Maka itulah teman-teman, ketika kita cinta seseorang karena Allah, ngakunya ukhuwah Islamiyah, maka itu konsekuensinya adalah kalau dia ngelakuin dosa yang menjadi sebab dia nantinya masuk neraka, kita siap marahin. Siap marah, dan marah itu landasannya karena cinta, karena kita ingin dia selamat walaupun harus tegas. Dan ini yang berat. Kalau kita sebagai orang yang marahinnya gampang, tapi yang susah tuh kalau kita sebagai orang yang dimarahin. Makanya kalau udah ngomong ukhuwah Islamiyah ini berat, karena di LDK aja sering terjadi clash. Karena apa? Bukan karena punya dosa anggotanya. Dan kalau dosa mah siapa yang gak dosa? Saya juga dosa, punya dosa banyak. Yang bikin clash di LDK, lembaga dakwah kampus atau apapun yang sifatnya rohis, bukan karena dosa yang dilakukan anggotanya. Karena kalau dosa mah semua orang pasti punya dosa, baik dosa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang bikin clash adalah respon saat dinasehati. Itu yang paling bikin clash. Kalian punya teman, anak LDK pacaran, terus diingetin, bro, sister, jangan pacaran, itu dosa. Terus mereka ngomong kayak gini, aduh, makasih banget ya udah nasehatin, jujur aja, aku terima nasihatmu, tapi aku belum bisa putus sama pacar saya. Saya minta ampun ke Allah atas dosa-dosa saya, walaupun saya belum bisa ninggalin, tolong doain saya biar saya bisa taubat ya. Ya tolong banget bantu saya, jangan jauhi saya walaupun saya masih punya dosa ini. Enak gak kira-kira yang nasehatinya? Enak. Walaupun belum diterima, walaupun belum bisa diamalin nasihatnya, tapi setidaknya udah diterima dulu, cuy. Tapi kasus sekarang adalah ketika berbuat salah dinasehatin, nyolot balik. Dan ingat loh, ini salah satu yang ini bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Nih, ada orang ngelakuin dosa A besar misalnya, lalu ketika dinasehati,
si pelaku dosa ini malah bilang, udah nggak usah ngurusin urusan saya, urusin aja urusan masing-masing. Urusan dosa mah antara saya dengan Allah aja, kamu gak usah ngingetin saya. Itu ngomong kayak gitu, dosanya bisa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Karena orang yang ketika dinasehati malah balas balik marah, dia punya sifat seperti kaum Nabi Lut, yang ketika diingetin malah ngebalas innahum munasun yataqahharun. Alah, sok suci. Kata Nabi SAW apa? Hal, ucapan yang paling Allah benci, ucapan yang paling Allah benci adalah ucapan seseorang yang ketika diingetin oleh orang lain bertakwalah kepada Allah, dia malah membalas, udah deh, urusin urusan masing-masing aja. Dan yang sejenisnya itu adalah ucapan yang paling dibenci sama Allah. Saya punya nasihat minimal di siang hari ini, satu aja poin penting ini. Kalau dikasih nasihat, jangan marah balik. Ucapkan makasih udah dinasehatin. Jujur, saya senang banget dinasehatin walaupun hati berat, tapi saya ngaku saya salah. Doakan biar Allah memberi hidayah sama ke saya. Tolong jangan blok saya masih butuh sama kamu, nasihat kamu. Wah, itu enak teman-teman. Dan orang yang bisa kayak gini cuma sedikit. Makanya di LDK sering banget kelas, karena ini alasannya. Dari dulu teman-teman, saya nggak, kalau melihat murid saya berbuat dosa, salah, ya saya marah. Dari satu sisi marah, tapi ketika dinasehatin mereka nurut, senang lagi, udah nyaman. Makanya salah satu murid saya yang tadi yang super ganteng, kenapa sampai sekarang pacaran? Padahal dia murid terdekat saya, salah satu murid terdekat saya, tapi masih pacaran terus. Tapi saya kenapa masih ngebiarin dia jadi murid terdekat saya? Walaupun netizen mungkin bilang, masa sih murid terdekat Abu Takeru masih pacaran gitu? Kenapa saya nggak ngusir dia? Karena dia masih nerima nasihat, itu aja alasannya. Walaupun belum bisa mengamalkan. Oke, itu materi tentang ukhuwah Islamiyah, dan takutnya ada poin yang kelupaan. Bagaimana cara ngejaga ukhuwah Islamiyah? Itu udah dibahas. Cara istiqomah untuk melakukan